go starting. Fuck! Please just tell me. Halo everyone, kembali lagi di F-Movie bersama saya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Blue Ruin. Jadi, persiapkan diri kalian, karena sebuah spoiler akan segera menemani Anda. Film dimulai di sebuah rumah yang tenang dengan suara air mengalir. Seorang pria bernama Dwight sedang berada di bak mandi. Saat sebuah keluarga tiba, ia segera pergi melalui jendela dan kemudian menghabiskan waktunya di pantai. Hidupnya sederhana, tanpa arah, dan ia biasa tidur di dalam mobil tuanya. Suatu hari, seorang polisi bernama Eddie menemuinya. Di kantor, Eddie memberitahu bahwa orang yang dulu terkait dengan kematian kedua orang tuanya akan segera dibebaskan dari penjara. Keesokan paginya, Dwight mempersiapkan mobilnya untuk perjalanan panjang. Ia membeli peta, memperbaiki kendaraan, dan menulis sebuah kartu pos sebelum melanjutkan perjalanannya. Dwight lalu mengikuti sebuah keluarga yang menjemput pria itu dari penjara hingga ke rumah mereka. Ia menyelinap masuk ke dalam, namun situasi menjadi berantakan. Dwight akhirnya pergi dengan tergesa-gesa, tangannya terluka, dan kuncinya sempat tertinggal di dalam rumah. Ia berhasil mendapatkan kembali kuncinya dan meninggalkan tempat itu meski mobilnya bermasalah. Di jalan, ia sempat dihampiri seorang pria yang menanyakan kejadian di rumah tersebut. Dwight hanya memberi jawaban singkat sebelum pria itu pergi, meninggalkannya seorang diri dalam perjalanan yang masih panjang. Setelah ban mobilnya pecah, Dwight berjalan melewati hutan hingga menemukan beberapa rumah. Ia masuk ke sebuah rumah kosong untuk beristirahat. Di sana, ia merapikan diri, menyisir rambut, dan mengenakan pakaian baru. Ia sempat menyalakan televisi untuk mencari berita tentang dirinya, namun tidak menemukannya. Setelah itu, ia menumpang sebuah truk bersama seorang sopir. Adegan kemudian beralih ke seorang wanita bernama Sam yang sedang menitipkan kedua anaknya sebelum berangkat kerja. Saat keluar rumah, Sam melihat Dwight menunggunya. Mereka kemudian pergi ke sebuah restoran, di mana terungkap bahwa Dwight adalah kakaknya. Mereka berbincang singkat, saling menanyakan kabar, hingga Sam mengingatkan bahwa ia kini sudah memiliki dua anak perempuan. Ia juga sempat menegur Dwight karena tiba-tiba muncul setelah bertahun-tahun menghilang. Dwight menyampaikan kekhawatirannya tentang keselamatan Sam dan anak-anaknya, terutama terkait keluarga orang yang dulu berselisih dengannya. Mereka pun memutuskan untuk mengecek keadaan anak-anak, dan untungnya mereka baik-baik saja. Meski sempat kesal, Sam akhirnya setuju untuk pergi sementara waktu bersama Dwight. Dwight kemudian menempati rumah itu dan mencoba menenangkan diri. Namun, malamnya ia merasa ada orang asing yang datang. Dari jendela, ia melihat sebuah mobil terparkir di luar. Dwight pun bersiap dan menunggu di dalam rumah. Saat mendengar suara di sekitar, ia berusaha tetap tenang. Namun situasi semakin mencekam hingga ia terpaksa meninggalkan rumah itu. Dalam kebingungan, Dwight akhirnya berhasil masuk ke mobil dan pergi dengan terburu-buru, meski sempat terluka. Keesokan paginya, ia berhenti di sebuah tempat sepi untuk menenangkan diri. Ia mengambil beberapa barang dari orang yang sebelumnya bersamanya, lalu menaruhnya di sebuah perahu sebelum kembali melanjutkan perjalanannya. Dalam kondisi terluka, Dwight pergi ke toko untuk membeli perlengkapan dan merawat kakinya. Karena rasa sakit yang tak tertahankan, ia akhirnya menuju rumah sakit. Beberapa jam kemudian, ia terbangun dan mendapati lukanya sudah dijahit rapi. Ia segera meninggalkan rumah sakit dan kembali ke mobilnya.
Ia sempat memeriksa perahu tempat ia menyembunyikan pria itu, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Dwight kemudian mengembalikan mobilnya ke rumah Sam, memperbaiki jendela, membersihkan kaca, dan kembali pergi. Kali ini, ia bersembunyi di daerah sepi. Tidak lama kemudian, ia mendapat kabar lewat telepon bahwa keluarga pria itu sedang mencarinya. Dwight pun mendatangi lingkungan lamanya dan bertemu seorang wanita tua. Setelah menyebutkan namanya, ia dipersilakan masuk. Dari sana, ia mengetahui bahwa sahabat lamanya, Ben, kini menjadi anggota sebuah band. Dengan informasi itu, Dwight pergi mencarinya. Ia menemukannya di sebuah klub dan menunggu sampai Ben selesai tampil. Pertemuan mereka penuh kejutan karena Ben mengira Dwight sudah lama menghilang. Dwight lalu mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan besar. Adegan berpindah ke rumah Ben, di mana ia memberi Dwight kesempatan untuk menyelesaikan urusannya dengan tenang di properti miliknya. Keesokan harinya, Dwight kembali ke tempat persembunyian dan berbincang dengan pria yang ternyata bernama Teddy Cleland. Dalam percakapan itu, Teddy mengungkapkan bahwa selama ini ada rahasia besar tentang kematian orang tua Dwight. Bukan Wade yang melakukannya, melainkan ayah Teddy sendiri, Big Wade. Menurut Teddy, keluarganya menutupinya agar ayahnya tidak meninggal di penjara. Dwight terdiam mendengar pengakuan itu, lalu memberikan telepon kepada Teddy untuk menghubungi kerabatnya dan mengatur sebuah pertemuan. We're in Kentucky. I'm fine. Ketika seseorang dari keluarga Cleland mencoba berbicara dengan Dwight, ia mendekati mobil. Situasi menjadi tegang hingga tiba-tiba Ben muncul dari semak-semak dan membuat keadaan kembali terkendali. Dwight terkejut sekaligus lega karena ternyata Ben diam-diam mengawasinya. Don't go starting. Please just tell me. Like your whore father. Setelah itu, Ben menemaninya, memberi arahan, dan membekali Dwight dengan perlengkapan yang lebih baik. Keduanya menghabiskan waktu bersama, mengenang masa lalu, dan Ben menyadari bahwa semua ini dilakukan Dwight demi mencari kebenaran tentang keluarganya. Mereka berpelukan sebelum akhirnya berpisah, dan Dwight kembali melanjutkan perjalanannya. I know this is personal. Nice. This to you. I'm glad you. Di jalan, Dwight menyalakan radio, bersantai, lalu berhenti sebentar di sebuah restoran untuk beristirahat. Sementara itu, Ben memutuskan untuk membuang kenangan lama berupa foto mereka berdua, agar tidak ada jejak yang tersisa. Dwight kemudian memarkir mobilnya di balik pepohonan dan berjalan menuju rumah keluarga Cleland. Dengan hati-hati ia masuk, berkeliling, dan memeriksa setiap ruangan. Namun, rumah itu kosong. Ia bahkan memeriksa garasi, hanya untuk menemukan tempat itu sepi. Saat mengamati lebih jauh, Dwight menemukan banyak barang peninggalan keluarga, termasuk spanduk lama bertuliskan ucapan selamat datang. Ada perasaan bersalah yang muncul dalam dirinya saat melihat tanda-tanda kehidupan keluarga itu. Akhirnya, ia menemukan makam yang menjadi jawaban atas semua yang selama ini ia cari. Dwight lalu meninggalkan semua perlengkapan yang ia temukan, membangun semacam barikade sederhana untuk dirinya sendiri, dan memilih menunggu di dalam rumah. Malam pun tiba, dan untuk mengisi waktu, ia mengambil beberapa buku keluarga lalu mulai membacanya dalam kesunyian. Ketika fajar akhirnya menyingsing, ia merasa sudah cukup dan kembali ke mobilnya. Ia mengambil sekop dan mencoba menggali kuburan untuk Teddy. Namun saat melakukannya, ia mendengar telepon rumah berdering. Ia bergegas masuk dan menemukan pesan suara dari keluarga Cleland yang sedang mencari Teddy. Dwight lalu menggunakan telepon Teddy untuk meninggalkan pesan balasannya sendiri. Malam pun kembali tiba dan kali ini sebuah mobil memasuki jalan masuk. Dwight segera bersembunyi di balik tembok, sementara keluarga Cleland bergegas masuk untuk mendengarkan pesan yang ia tinggalkan. Dalam pesannya,
Dwight mengakui apa yang sudah terjadi pada Wade dan Teddy, serta niatnya untuk mengakhiri semua ini. Keluarga yang mendengarkannya tampak terkejut dan bingung, suasana pun menjadi semakin tegang. Dwight mencoba tetap tenang, menolak mundur, dan berusaha mengendalikan keadaan dengan kata-katanya. Family will die. I've got more bullets, Father. Seorang perempuan tua memperingatkannya agar tidak membuat situasi semakin runyam. Namun saat perhatiannya teralih, seorang anak muda yang bersembunyi masuk dengan membawa senjata dan membuat keadaan makin kacau. Usahanya tidak berjalan mulus karena Dwight berhasil mengambil alih kendali. Meski tubuhnya sudah lemah, ia tetap mencoba berbicara dengan keluarga itu dan meminta agar anak muda tadi pergi. Dwight bahkan menyuruhnya mengambil mobil dan pulang. Quickly, I think, is that gun. Okay, it's awful. Saat anak itu meninggalkan rumah, suasana kembali ricuh dan akhirnya hanya Dwight yang tersisa. Dalam kondisi kelelahan, ia mengembuskan napas terakhirnya. Rumah itu pun berubah menjadi lokasi penuh tanda tanya. Dead. Akhirnya, barulah kita memahami maksud kartu pos yang ia tulis di awal cerita, sebuah pesan terakhir untuk saudara perempuannya. Meski ia tahu kemungkinan besar tak akan pernah kembali. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengajungkan.